kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya harus kita syukuri. Sebelum belajar dimulai, Bapak absen dulu ya. Adinda hadir, Chester hadir. Baiklah anak-anak, pada minggu lalu kita belajar tentang Aku Anak Soleh. Mbak, masih ingat gak Aku Anak Soleh kemarin kita membahas apa saja? 1, jujur. 2, hormat kepada orang tua. 3, santun terhadap teman. Ya, yang terakhir adalah amanah. Sekarang kita akan belajar tentang bersih itu sehat, yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Tapi sebelum belajar, marilah kita semua berdoa dulu. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmu pada hari ini, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Mulai. Selesai? Baiklah. Yang pertama adalah mengenal arti bersih dan sehat. Tujuan dari belajar hari ini yaitu 1, peserta didik dapat memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami tata cara membersihkan najis dengan benar. Ya, tujuannya ada 2. Mudah-mudahan setelah selesai belajar kalian bisa memahami ini. Yang pertama adalah pengertian bersih dan suci. Awas, bersih dan suci itu berbeda ya, tidak sama. 1, bersih. Bersih artinya kita terbebas dari. Sedangkan suci artinya kita terbebas dari hadas kecil dan hadas besar, juga kita terbebas dari najis. Ya, awas, ada hadas, ada najis. Itu berbeda juga. Tadi ada bersih, ada suci. Itu berbeda. Sekarang ada hadas, juga ada najis. Itu berbeda juga. Ya. Kita baca pertama yaitu hadas. Ya. Hadas artinya keadaan yang menyebabkan seseorang tidak sah dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalau seseorang punya hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, maka sholat kita tidak sah. Najis, apa artinya najis? Oke, najis adalah kotoran yang menyebabkan seseorang ya menjadi terhalang untuk beribadah kepada Allah. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu macam-macam hadas dan cara mensucikannya. 1, hadas kecil. Nih, ada hadas kecil. Yang kedua juga ada hadas besar. Hadas kecil contohnya adalah 1, pipis. Yang kedua, buang air besar. Yang ketiga, buang angin. Dan hal-hal lain yang bisa membatalkan wudu. Itu adalah disebut hadas kecil. Cara mensucikannya hadas kecil itu yaitu dengan berwudu apabila ada air. Nah, kalau tidak ada air, mensucikannya yaitu dengan cara tayamum. Yang berikutnya adalah hadas besar, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid atau datang bulan bagi perempuan. Maka apabila seorang laki-laki mimpi basah,
mau melaksanakan sholat, dia harus mandi dulu, ya, disebut mandi junub atau mandi besar. Perempuan juga sama, ya. Apabila seorang perempuan haid 2 hari, 3 hari atau 1 minggu, setelah selesai mensnya, haidnya, maka dia harus mandi junub atau mandi besar. Cara mensucikannya, bagaimana kalau tidak ada air? Hadas besar pun, cara mensucikannya itu dengan cara tayamum. Bagaimana kita lanjutkan? Berikutnya adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, najis dibagi menjadi 3. 1, najis ringan, ya, atau disebut dengan najis mukhaffafah. Contohnya, seorang ibu sedang menggendong bayinya yang baru lahir, ya, sebelum umur 2 bulan, maksimal 2 bulan ya kalau untuk najis mukhaffafah. Ketika digendong, si bayinya ngumpul, misalkan di celana ibunya bagian paha, karena sedang duduk digendong terus ngumpul. Nah, cara mensucikannya yaitu celana ibunya cukup dibersihkan dengan air, dilap, ya, cukup dilapkan saja. Itu karena najis ringan. Dan jangan lupa, bayi itu belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis sedang. Di sini contohnya adalah kotoran manusia atau kotoran binatang. Misalkan, ya, baju kita nih, baju sekolah, mau berangkat kena cipratan kotoran di jalan, ya, kena cipratan, baik itu kotoran hewan dan lain sebagainya, maka itu baju kita sudah terkena najis, tidak boleh digunakan untuk sholat. Hukmiyah. Nah, hukmiyah ini yaitu diyakini najisnya ada. Oh, baju saya kena najis, tapi bentuknya tidak ada, nggak kelihatan. Oh, celana saya kena najis, tapi sudah tidak kelihatan. Itu disebut dengan hukmiyah. Contoh, kamu tidur malam, terus ngokol. Masih ada yang ngokol nggak? Tidak ada. Nah, bangun pagi kan sudah kering, tidak kelihatan, tapi kok masih bau pesing. Nah, maka itu disebut dengan hukmiyah. Najisnya ada, cuma bendanya tidak kelihatan. Yang kedua yaitu ainiyah, kelihatan, ya, ainiyah. Jadi kelihatan, baunya kecium, bendanya ada, warnanya ada, ya, kelihatan. Itu disebut dengan ainiyah. Nah, maka baik hukmiyah ataupun ainiyah, cara mensucikannya adalah dengan cara dicuci sampai warnanya hilang, sampai baunya hilang, sampai bentuknya hilang. Yang ketiga adalah najis mughalladah. Nah, ini najis yang sangat berat. Contohnya adalah apabila kita kena jilatan anjing atau jilatan babi. Maaf ya, bukan berkata kasar ya, ini adalah contoh. Cara mensucikannya yaitu disiram sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari yang 7 ini harus menggunakan pasir. Kan kita siram pakai gayung ya, 7 kali. Yang pas ke-7 kali atau yang pas ke-6 kali, si gayungnya harus dicampur pasir, ya, dicampur pasir, disiramkan ke yang kena jilatan tadi. Terus setelah itu digosok, disikat, dan disiram lagi, ya, sebanyak 7 kali. Sekali lagi, Bapak tanya, najis ada berapa macam? 3. 1. Bohong Bapak, betul. 2. Najis mutawasithah. 3. Najis
lanjutkan. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat, harus terbebas dari kotoran, apalagi dari najis. Ya, baik itu najis ringan, najis sedang, atau najis berat, harus terbebas. Kenapa? Kalau kita mau sholat, kita harus bersih badan kita. Yang kedua, harus bersih pakaian kita. Pakaiannya harus bersih. Jangan habis main bola, keringetan, jatuh, pulang ke rumah azan asar, langsung sholat. Kotor, ya. Dan kita harus bebas dari kotoran, juga bebas dari najis. Terus yang ketiga, harus bersih tempatnya. Jadi sekali lagi, apabila kita mau sholat, 3, badan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, dan tempat kita harus bersih. Tapi ingat, kita harus menjaga kebersihan yang 3 tadi, tidak hanya apabila mau sholat. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu menjaga kebersihan. Baiklah anak-anak, demikianlah ya pelajaran hari ini tentang bersih itu sehat. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Baik, ya. Ya. Oke, ya berikan tepuk tangan untuk temannya ya. Ada pertanyaan bagus. Apabila kita sudah wudhu, ya, kita mau ke masjid, terus kita kan jalan ke masjid, sendal kita terlepas. Nah, ini kan mau tidak mau kaki kita nginjak tanah. Nah, apakah itu kena najis? Ya, jawabannya adalah, temannya ada yang mau bantu jawab? Kita wudhu lagi. Ya, untuk menghilangkan, jadi jangan hanya mencuci yang kotornya saja, sebaiknya kita ulangi lagi untuk menjaga kesempurnaan wudhu kita. Nah, baik, pertanyaannya yang kedua ada lagi? Ya, baiklah. Bagaimana cara memasukkan air kecil tapi tidak pakai air? Iya, pertanyaan yang bagus, berikan tepuk tangan. Bagaimana cara membersihkan atau mensucikan hadas kecil tetapi tidak ada air? Maka cara bersucinya yaitu dengan bertayamum. Paham? Ya, dengan tayamum ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Cukup sekian. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa untuk selalu menjaga kesehatan juga kebersihan. Ya. Adapun tugas untuk hari ini, ya, tugas untuk hari ini tidak dikerjakan di sini, tapi dikerjakan di rumah karena kita masih tatap muka terbatas, waktunya sangat singkat. Jadi kalian mengerjakan ini di rumah, nanti Bapak kirim lewat Google Form. Linknya sudah ada dari Google Form. Linknya nanti Bapak kirim lewat grup WA kelas kita ya. Untuk tugas kedua yaitu kalian mengisi dengan pilihan ganda. Tugas yang ketiga adalah kalian membuat video, ya, membuat video cara membersihkan 3 macam najis tadi. Ya, tiga-tiganya tugasnya dikirim lewat Google Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.